Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Mila Ristianti dengan NIM 190104632 dari kelas PMIA, jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Wali Songo, Semarang. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang permasalahan penelitian dan telaah pustaka dari mata kuliah metodologi penelitian. Oke, lanjut saja. Yang pertama, masalah penelitian. Pada penelitian umumnya itu dimulai dengan adanya permasalahan yang perlu dicari pemecahannya atau jawaban secara ilmiah. Pertemuan antara aspek objektif subjektif ini merupakan titik tolak dasar dari semua penelitian. Tiap penelitian itu selalu bermula dari adanya masalah-masalah yang timbul di lapangan atau sesuatu yang masih jadi pertanyaan bagi peneliti dan orang banyak. Masalah menjadi tempat awal untuk berpijak melakukan penelitian. Untuk selanjutnya dipecahkan melalui langkah-langkah yang sistematis seperti ada dalam sebuah penelitian ilmiah. Masih di masalah penelitian, untuk memberi jawaban secara ilmiah terhadap pertanyaan peneliti itu mencoba menggali secara teori dan konsep-konsep yang relevan dengan permasalahan yang diajukan. Jawaban-jawaban yang dimaksud punya dua kedudukan. Yang pertama, sebagai jawaban final terhadap permasalahan penelitian, merupakan konklusi dan diperlukan sebagai tesis. Yang kedua, jawaban tadi walaupun dianggap paling benar, namun masih akan dibuktikan lagi pada tahap lain. Dianggap sebagai hipotesis jika jawaban itu diperlukan sebagai hipotesis. Maka masih ada satu tahap lagi yang harus dilewati, yaitu pembuktian. Permasalahan dapat didefinisikan sebagai statement mengenai populasi yang menunjukkan adanya jarak antar rencana dan pelaksanaan, antara aspirasi dengan kenyataan, antara cita-cita dengan harapan, yaitu antara das Sollen dan das Sein. Jarak antara das Sollen dan das Sein tersebut seringkali berupa ketimpangan, ketidakseimbangan, kelangkaan, kekurangan, ketidaktahuan, dan semacam sumber untuk merumuskan permasalahan. Jadi, untuk mencari masalah penelitian itu ada beberapa sumber. Di sini saya menyantumkan ada 6 sumber-sumber untuk mencari masalah penelitian. Yang pertama, bacaan. Bacaan itu yang berupa hasil laporan penelitian. Mengapa kok hasil penelitian? Karena laporan penelitian yang baik akan mencantumkan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Dan ini dianggap mudah dimengerti karena tidak ada penelitian yang tuntas. Terkadang suatu penelitian menampilkan masalah lebih banyak dari yang dijawabnya. Karena itulah pengetahuan selalu mengalami kemajuan. Terus yang kedua, diskusi, seminar, ataupun pertemuan ilmiah. Kenapa kok pakai diskusi, seminar, dan pertemuan ilmiah? Karena umumnya di dalam pertemuan tersebut, para peserta melihat hal-hal yang dipersoalkan secara profesional. Dengan kemampuan profesional para ilmuwan, peserta pertemuan ilmiah bisa melihat, menganalisis, menyimpulkan, dan mempersoalkan hal-hal yang dijadikan pokok pembicaraan. Dan itu dengan mudah untuk muncul masalah-masalah baru. Yang ketiga, pernyataan pemegang otoritas. Baik itu otoritas pemerintah ataupun pemegang otoritas di bidang ilmu tertentu. Bisa jadi untuk sumber masalah. Contohnya, pernyataan seorang menteri tentang rendahnya daya serap murid, ataupun pernyataan seorang direktur
jenderal pendidikan tinggi tentang kecilnya daya tampung perguruan tinggi. Itu bisa langsung mengundang penelitian. Yang keempat, pengamatan sepintas. Sering terjadi seorang menemukan masalah dalam perjalanan atau peninjauan. Saat dia berangkat, dia sama sekali gak kepikiran ada rencana untuk mencari masalah penelitian. Tapi saat melihat hal-hal tertentu di lapangan, itu timbul pertanyaan yang ada di hatinya. Akhirnya terkristalisasi dalam masalah penelitian. Contohnya, seorang ahli ilmu tanah bisa menemukan masalah penelitian saat ia menyaksikan keadaan tanah di suatu tempat. Yang kelima, pengalaman pribadi. Itu sering ditemukan jikalau peneliti itu peneliti ilmu sosial. Karena pengalaman pribadi itu mungkin berkaitan dengan sejarah perkembangan dan kehidupan pribadi, mungkin juga berkaitan dengan kehidupan profesional. Yang keenam, perasaan intuitif. Tidak jarang juga masalah penelitian datang dari pikiran ilmuwan pada saat pagi hari setelah bangun tidur ataupun saat habis istirahat. Itu karena saat bangun tidur terjadi semacam konsolidasi berbagai ilmu yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti itu, lalu muncul dalam bentuk pernyataan atau masalah. Yang selanjutnya ada perumusan masalah. Perumusan ini penting karena hasilnya akan jadi penuntun bagi langkah selanjutnya. Tidak ada aturan dalam perumusan masalah, tapi disarankan ada 3. Yang pertama, dirumuskan dengan bentuk kalimat. Yang kedua, rumusannya itu padat dan jelas. 3, hendaklah memberi petunjuk tentang kemungkinan mengumpulkan data untuk menjawab pertanyaan yang terkandung dalam rumusan. Contohnya, apakah mengajar dengan metode diskusi itu lebih berhasil daripada metode ceramah? Bagaimana hubungan antara IQ dengan prestasi belajar di perguruan tinggi? Dan lainnya. Yang kedua, ada telaah pustaka. Setelah masalah penelitian, kita berlanjut ke telaah pustaka. Telaah pustaka itu adalah kajian kritis atas pembahasan suatu topik yang sudah ditulis oleh para peneliti terakreditasi. Kepakaran diakui bila penelitian dipublikasikan melalui jurnal atau seminar bertaraf nasional atau internasional atau dalam bentuk cetakan buku yang representatif. Telaah pustaka itu biasa juga disebut literatur review. Telaah pustaka meliputi berbagai sumber pustaka yang membahas satu topik masalah penelitian yang spesifik. Tujuan telaah pustaka yang pertama, menyampaikan pada pembaca pengetahuan dan ide apa saja yang sudah dibahas dalam suatu topik penelitian. Yang kedua, memberi gambaran pada pembaca sejauh mana penelitian sudah dilakukan. Kenapa sih dilakukannya telaah pustaka? Karena mengetahui apa yang sudah atau belum diteliti berkaitan dengan topik penelitian. Kedua, memberi gambaran lebih menyeluruh tentang berbagai variasi perilaku atau fenomena dalam topik penelitian. Ketiga, mengetahui potensi hubungan antar konsep. Keempat, menemukan hipotesis yang mungkin diteliti lanjut. Terus juga yang kelima, mengetahui bagaimana peneliti lain mendefinisikan dan mengukur konsep-konsep. Terus mengetahui sumber data yang digunakan peneliti lain, pengembangan proyek penelitian alternatif, dan juga menemukan keterkaitan proyek penelitian Anda dengan penelitian orang lain. Langkah-langkah melakukan telaah pustaka itu ada 2. Yang pertama, penetapan strategi pencarian. Yang kedua, identifikasi sumber pustaka.
Mulai yang dari pertama dulu, penetapan strategi pencarian. Itu terdiri dari dua. Yang pertama itu pendefinisian topik pencarian dan juga pengumpulan daftar kata kunci. Yang A, pendefinisian topik pencarian. Kita lebih dulu itu mendefinisikan pernyataan penelitian atau masalah penelitian itu. Contohnya kayak apa masalah penelitiannya, apa kata kunci yang digunakan, apa ruang lingkup penelitiannya, dan apa yang Anda perlu mencari semua penelitian yang pernah dilakukan atau cukup 10 tahun terakhir. Yang B, pengumpulan daftar kata kunci. Sebelum mulai mencari informasi, perlu dikembangkan strategi pencarian yang akan efektif menemukan informasi yang berguna. Seringkali pertanyaan peneliti perlu dipecah menjadi kata kunci atau frasa. Mulai melakukan penelitian, evaluasi hasil penelitian, apa perlu dilakukan perluasan, penyempitan, atau perubahan cakupan peneliti. Ini contoh dari penetapan strategi penelitian, yaitu pecahkan topik ke dalam kata kunci atau frasa, termasuk juga konsep dalam topik penelitian. Kata kunci menjadi dasar pencarian dan berguna untuk mencari padanan kata atau terminologi dalam kamus, ensiklopedia, dan juga thesaurus sehingga dapat memperluas penelitian. Seperti ada di keywordnya yang dicontoh, yaitu kayak development strategy dan juga development theory. Yang kedua, identifikasi sumber pustaka. Informasi tersedia itu sangat banyak dengan berbagai formatnya. Pilih sumber pustaka yang sesuai penelitian. Nilai pustaka itu ditentukan dari sifat kebaruan pustaka dan juga luasnya publikasi pustaka. Sumber pustaka yang paling tinggi itu jurnal dulu, jurnal ilmiah yang hasil-hasil dari penelitian terdahulu. Terus ada kedua makalah, ke bawah lagi makalah atau seminar ataupun proceeding konferensi, yang ke bawah lagi working paper, yang ke bawah working paper ada publikasi pemerintah, selanjutnya ada tesis dan disertasi yang biasanya itu hasil penelitian. Setelah tesis dan disertasi ada buku teks, dan terakhir ada referensi ensiklopedia ataupun kamus. Terus ada alat bantu telaah pustaka. Ada dua. Yang pertama, kartu indeks pustaka. Itu dapat berupa kartu pos untuk menulis judul makalah, pengarang, sumber makalah, tahun penulisan, abstrak, kata kunci, komentar, atau kritik atas makalah tersebut. Susun kartu indeks pustaka berdasarkan topik atau alfabetis. Usahakan urutan kartu selalu dapat diupdate. Demikian juga komentar atas makalah dapat ditambah dari waktu ke waktu. Itu ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau kelebihan kartu indeks pustaka itu mudah diatur, mudah disimpan, dan dibawa kemana-mana. Tapi kalau kekurangan kartu indeks pustaka, informasi yang dapat direkam pada tiap kartu itu sangat terbatas. Yang kedua ada EndNote, adalah versi elektronik kartu indeks pustaka. Updating makalah reference dapat dilakukan dengan cepat dan sesuai sumber. Terus tempat penyimpanan makalah dapat dituliskan dan dapat di-link dari EndNote. Jadi kan kalau kelebihannya EndNote dapat dilakukan dengan cepat dan sesuai sumber. Terus tempat penyimpanan makalah dapat dituliskan dan dapat di-link dari EndNote. Terus hasil penyimpanan EndNote dapat langsung di-copy ke dalam Microsoft Word, sehingga dengan mudah dan cepat. Terus ada penulisan telaah pustaka. Yang A, penomoran. Nomor yang digunakan itu kemudian dihubungkan dengan daftar pustaka nomor yang kemudian dihubungkan dengan urutan pustaka dalam daftar pustaka. Itu yang ada di contoh paling atas, yang introduction. Itu kan ada nomor 1, nomor 2,
Nomor 3, 4-7. Terus ada catatan dari nomor 1 sampai 7 adalah urutan sumber pustaka dalam daftar pustaka. Dengan metode penomoran, daftar pustaka tidak harus disusun secara alfabetis. Nomor urutan memberikan berdasarkan urutan penyebutan dalam makalah. Lihat cuplikan daftar pustaka di samping. Itu yang atas, terus yang bawahnya itu ada reference, hitungan sesuai dari nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus ada lagi yang kedua, penggunaan nama penulis dan tahun penulisan. Yang digunakan hanya nama belakang penulis dengan metode nama dan tahun. Daftar pustaka disusun secara alfabetis. Itu yang di sebelahnya contohnya. Yang di stabilo warna kuning by Groth dalam kurung 2001. Referensinya ada di bawahnya lagi, itu Groth PA 2001. Catatan jika ada 2 atau 3 nama pengarang, semua nama belakang dituliskan. Contohnya, bla 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 bla, menurut Johnson dan Thompson 2006, atau Bernstein, Drup HK, dan Padula 2005, merumuskan bla 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 bla. Atau jika lebih dari 3 nama, maka hanya nama belakang pengarang pertama yang dituliskan, lalu tambah kata it all, singkatan it, Ali, Yuni, dan teman-teman. Oke, demikian yang saya sampaikan tentang mata kuliah metodologi penelitian dengan judul permasalahan penelitian dan telaah pustaka. Saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.